Ini juga yang orang mungkin sering bertanya-tanya, masa sih Sarah Sofyan masih butuh duit kolaborasi gitu? Sebenarnya balik lagi gue karena tapi mahal banget ya lo ya. Tapi justru Sarah itu kalau gue denger dari banyak brand yang paling niat kalau collab. Dan gue kasih challenge, jadi host ini ya, ngehost ini ya, nail it loh semua. Kayak kalau gak ada Kan udah gue bilang by request. Apa? Kita apa tadi fluid ya? Fluid bisa kemana-mana itu ya. Kalau gue tuh kayak menurut saya air gitu, kadang bisa jadi es, kadang bisa nguap, kadang bisa cair, tergantung kebutuhan tergantung kebutuhan aja. Tapi bener Sar, kan lo mau collab itu maksudnya karena ini mau jadi sebuah pekerjaan lo gitu. Enggak, gue seneng collab karena ya itu gue tahu kalau gue bikin brand dari nol itu PR banget. Karena gue tahu kayak gue tuh spesifik gue maunya begini pasti maunya gini. Nah kalau misalnya gue collab kan 50% udah beres. Produksi bukan kita yang bikin, campaign bukan kita yang bikin. Kita kan cuma ngomong doang. Kalau gini gimana? Tambahin ini gimana? Ini gini ya. Jadi kayak setengah pekerjaan tuh udah selesai gitu loh. Tapi sebisa mungkin ya maksud gue balik lagi doesn't matter gue collabnya gimana, yang penting tuh orang itu brand udah punya DNA yang kuat. Jadi gue masuk juga enak gitu. Jadi ketika mereka jadi kadang kan orang kalau ngajak collab nih, dia mungkin berasa dia tahu gue dari social media, dari apa yang dia pikir gue kayak gimana. Tapi sebenarnya kan ketika gue sama brand, gue juga akan research brand itu. Ini orang target marketnya siapa, terus demografiknya siapa, biasanya tuh dia bikin koleksi kayak gimana, itu gue research. Gue lihat nih 2-3 tahun ke belakang nih dia modelnya gimana, apa gimana. Terus baru gue kasih presentasi gue nih, kalau kayak gini gimana? Oh iya kan, masih bisa sama brand kita. Kalau nggak bisa nggak bakal gue paksain, gue ganti lagi. Jadi waktu kemarin gue beberapa kali kolaborasi, gue bikin presentation deck, gue kasih mood boardnya, gue kasih warnanya, gue kasih modelnya, itu semua gue yang bikinin. Ada beberapa soalnya yang nanya sama gue, kalau mau collab sama Ibu Sarah Sofyan gimana? Kayaknya harus brand gede dulu ya gitu. Enggak, sebenarnya gue bukan brand gede ya, tapi lebih brand berkarakter. Jadi memang dia punya DNA yang kuat, terus dia tahu market dia tuh siapa. Jadi nggak harus brand gede tapi orang nggak loyal loh. Kalau customernya loyal kan kita lebih tahu, oh nih mbak, customer saya tuh sukanya warnanya begini mbak. Jadi kita akan bermain di situ, cuma kita twist dengan style yang bisa gue masukin ke brand itu. Ibu-ibu majelis taklim banyak nggak yang bentukannya kayak Sarah sekarang? Enggak, ibu majelis taklim yang di bawah gue kayaknya ya. yang di bawah BKMT. Enggak, tapi ada. Masa gue yakin deh. Makanya kan gue udah pernah bilang kan. Kata gue soalnya ada pergeseran ibu-ibu pengajian zaman dulu sama ibu-ibu pengajian zaman sekarang. Banyak loh yang kayak Sarah sekarang, bener, tentengannya, maksudnya mau sesari apapun ya. Iya. Dan maksud gue gini, as long as maksudnya kita punya message ya gitu, maksudnya apapun yang kita lakukan, misalnya gini, contohnya kalau tadi kita case-nya Sarah, misalnya dia foto dan dia menampilkan baju-baju yang memang antara kolaborasinya atau Sarah memang mau bantuin teman-temannya untuk laku jualannya dan lain sebagainya, as simple as that sih sebetulnya itu. Dan gue rasa juga misalnya kita mengapresiasi teman-teman yang memang mau ngangkat lokal brand, jadi punya message dibanding hanya sekedar foto-foto aja gitu. Jadi menurut gue usahakan teman-teman influencer yang memang udah banyak nih followersnya punya message yang mau diangkat gitu, sehingga emang dalam tanda kutip bukan cuma kepengen cari kepopuleran, tetapi punya message. Pada saat gue udah punya follower sebanyak ini harus ada value yang akan gue publish gitu, sehingga ada message dan ada guna dan manfaatnya gitu untuk teman-teman berada di sosial media gitu. Jadi itu tantangan ya sebetulnya buat teman-teman influencer lainnya gitu, supaya ya itu tetap punya message, tetap punya value yang bermanfaat, sehingga orang bisa nyari nih lo adalah maksudnya kita nge-follow kalian itu bukan hanya kepengen jadi kayak kalian nih gayanya atau suka ngelihatnya, tetapi ada manfaat lah yang bisa diambil. Gue sampai sekarang aja gak centang biru loh. Ya lo tinggal ngajuin kali. Apa sih? Udah diajuin belum? Minta Vina. Itu benar, cepet itu kok centang biru. Gampang. Terus kan dia aja lupa nih membahas centang biru. Beneran lupa. Nah tadi tentang majelis. Gue beneran lupa. Dia mau udah mau
Udah ngopi tadi. Nasi kuning. Intinya kan majelis taklim ini sebetulnya Bukan. nih Tadi gua mau range-nya ngebahas tentang standar. Oh, enggak, influencer itu harus yang punya value A ya. nih. Oke. Gue juga pernah dengar nih gini. Kita yang menomorsatukan value, kadang-kadang kita yang lahir privilege. Karena misalnya yang tidak terlahir privilege, boro-boro ngomongin value, masih harus mikirin primer sandang pangan primer, sandang pangan papan gitu. Jadi apakah punya value yang kuat itu? Tapi gue sorry ya. Setuju apa enggak? Ini memang setuju apa enggak? Ini hal-hal maksudnya gini. Apalagi lo misalnya berangkat dari majelis taklim dari pelosok-pelosok kan gitu. Ya itu tadi. Bisa dipatahkan nggak itu misalnya? Kata siapa ya orang yang pengen mengutamakan value di sosial media itu adalah mereka yang terakhir privilege gitu. Gue nggak gimana ya bilangnya ya. Maksudnya gini, value itu adalah cara pandang kita, pertama dari cara kita dibesarkan, lalu cara kita bergaul dalam masyarakat, gitu ya. Terus udah gitu cara yang kita masukin nih ke dalam otak dan pikiran dan badan kita gitu. Jadi menjadi perilaku dan keseharian kita gitu. Jadi value itu menurut gue tidak terkait nih sama privilege ataupun underprivilege gitu. Karena menurut gue itu kan kita dibentuk gitu. Gue banyak banget ketemu orang-orang yang akhirnya punya value-value yang gue pelajari, padahal mungkin dia struggle masa kecilnya ataupun struggle hidupnya dulu dan lain sebagainya gitu. Terus jadi kalau menurut gue kalau misalnya itu dikaitkan dengan ya karena lo kan privilege jadi lo udah akhirnya jadinya pengennya value-nya yang begini. Itu gue juga sering enggak sih ya, kalau menurut gue sih sebenarnya itu enggak relate gitu. Maksudnya gini, at some point please dalam hidup kita ada yang kita nggak mikirinnya tuh cuma materi dan pribadi gitu. Pada saat lo udah hit certain age, lo udah punya satu pegangan dalam hidup gitu. Harusnya nggak juga semua tentang kita gitu. Banyak banget hal di luar sana, jadi please mainnya mungkin jauhan dikit gitu supaya memang nggak semuanya revolve di kita gitu. Kalau menurut gue ya gitu. Gue pergi ke daerah-daerah, ke dalam-dalam, ceritain sih lo kemana aja, ke pelosok-pelosok gitu. Gue melihat banget bahwa living urban kayak kita nih, jujur nih gue kurang urban apa, gue orang Jakarta asli, Betawi asli nih, dari kakek nenek gue semua orang Betawi asli, jadi Jakarta banget kan gitu. Dan melihat yang ada di daerah di luar Pulau Jawa dan ibu-ibu yang kita semangatin mereka itu jadi semangat gitu. Cuma kita datengin aja, kita sapa aja tuh jadi seneng gitu kan. Nah itu tuh menurut gue hal-hal yang banyak mungkin kita lupa dan kita merasa mungkin ngebangun atau nyenyemangatin sesama perempuan itu kayaknya udah nggak perlu lagi deh gitu. Karena semua mungkin ya kalau living urban ya kita hidup di Jakarta atau kota-kota besar kayaknya justru jadinya compete gitu loh, nah, gue juga pernah baca itu lain. Katanya justru makin lo berkecukupan, makin lo berkecukupan, justru lo makin sering ngerasa insecure. Nah itu gitu. Jadi semakin lo urban, makanya justru mungkin yang tidak melihat value itu ya semakin lo urban gitu. Jadi justru kebalikan dari persepsi. Kita harus ketemu nih sama yang memang harus kita berdayakan, harus kita semangatin. Mungkin Allah udah memberikan kita mungkin ada waktu lebih, rezeki lebih, mungkin kita ada sehat, bisa banyak meluangkan waktu kita untuk hal-hal yang bukan cuma buat diri kita gitu. Nah itu menurut gue ngebuka cara pandang gue juga Tuhan gitu, bahwa oh ternyata kita masih bisa ya, dan masih punya banyak nih gitu yang bisa kita lakukan nih, yang bisa kita keluarkan nih untuk membangun terutama perempuan-perempuan dan terutama perempuan-perempuan muslimah gitu. Nah gue banyak pergi ke daerah, pertama mereka mungkin udah cukup senior ya umurnya gitu, terus mungkin ditinggal sama suaminya, akhirnya jadi bingung nih, gelagapan, nggak ada pegangan secara ekonomi, nggak punya kemampuan dan skill gitu, terus udah gitu mungkin nggak punya support system keluarga yang akan menopang hidupnya, yang kayak gitu kan siapa nih kita terus biasanya tuh harus punya pikiran gitu. Nah biasanya ikut di BKMT, ikut dalam terus organisasi. abis ikut organisasi dia apa di pertama nih kemarin kayak kemarin misalnya gue pergi gitu, kita banyak ngobrol, oh kak ternyata setelah ikut BKMT tahu
tahu ya, even tahu caranya rapat, caranya meeting, mengeluarkan pendapat, speak up. Oh saya kurang setuju deh kalau dekornya seperti ini gitu. Nah itu kadang-kadang banyak ibu-ibu terutama kelas bawah mungkin ya yang biasanya ngikut aja gitu. Tapi di saat mereka, kalau kita berorganisasi itu kan kita masing-masing udah punya kita punya skill, maksudnya bukan punya skill, maksudnya kita punya hak untuk kita ngomong, untuk kita merubah sesuatu, untuk kita mau membuat sesuatu gitu. Nah di situ tuh kita jadi tahu ya caranya berargumen, caranya diskusi, saling dengar, komunikasi gitu. Nah itu salah satu kelebihannya berorganisasi nih gitu. Dan banyak, jadi kayak kemarin gue sempat ngobrol gitu ya, iya akhirnya jadi tahu caranya jadi MC, caranya ngomong di depan ribuan orang gitu kan, caranya mungkin bisa ngaji, bisa baca, bisa sholawat, bisa qasidah, main tampil gitu. Itu kan oke, berarti peranannya, potensinya tuh keluar gitu loh. Dan menurut gue itu harus kita pikirkan. Jadi gitu. punya value nggak punya value itu nggak ada hubungannya sama privilege or non privilege ya. Karena kemarin gue juga dengerin cerita temen yang ngelakuin riset, kalau ke ibu-ibu ditanyain hobinya apa bu, aku tuh hobi banget nyuci baju karena enak, itu bukan hobi gitu. Saking mereka tuh ya, terutama di Indonesia, terutama dengan ya mungkin kebiasaan zaman dulu di mana perempuan harus juga. Kalau itu bukan hobi, menurut lo apa? Lo nggak punya kegiatan hobi lain selain kewajiban yang harus lo kerjakan di rumah gitu. Lo hobi apa? Ketemu temen kek, nonton drakor atau nggak apa gitu yang hanya untuk benefit dia gitu. Itu karena dia udah terlalu terpatri dengan itu, sampai tapi itu itu dia rata-rata menemukan kesenangannya dengan nyuci baju, ya nggak? Terus ditanyain lagi nih, hobinya apa bu? Masak capcay. Gimana hobinya masak capcay gitu kayak yang. Jadi banyak banget di lingkungan ibu-ibu, terutama muslim gitu, yang kadang-kadang dia tuh sampai nggak, dan gue ada di lingkungan seperti itu, dimana hikmatnya perempuan sama laki-laki terlalu hikmat banget sampai dia sampai nggak tahu apa ya yang gue suka, karena hidup gue udah di untuk anak dan suami. Tapi as long as they're happy nggak apa-apa kalau menurut gue. At the end itu adalah tujuannya happy nggak berada di rumah melayani suami dengan segala kegiatan yang kita lakukan, ataupun misalnya berada di luar berkiprah untuk masyarakat, cari ilmu dan lain sebagainya, happy kan gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan ya, atau jangan-jangan itu adalah sisi kenikmatan yang jangan Islam ajarkan gitu. Jadi lo menemukan itu kadang-kadang lo kayak ngetakin sesuatu, disangkanya lo jadi kayak terpenjara, padahal sebetulnya enggak, orang kita happy kalau misalnya gitu. Simpelnya gini, misalkan mungkin kita kan terlalu terlena dengan idea of happiness, idea of kesuksesan, idea dengan kayak lo tuh kalau happy lo berarti punya duit, punya rumah, bisa jalan kemana-mana, healing kemana-mana gitu. Tapi mungkin ya, believe it or not, gue paling happy kalau di rumah anak sama laki gue bilang makanan gue enak. Karena gue tas udah selemari, sepatu selemari, kemana gue bisa pergi. Jadi aja tadi pakai baju ini, sar celananya kalau udah nggak pakai buat gue. Jadi gue kayak banyak yang mau dipretelin. Jadi mungkin buat gue kayak ketika gue bisa, ya gue kan tiap hari ke sana ke sini. Jadi ketika gue bisa di rumah dengan AC adem, selonjoran bertiga, keruntelan, being humble gitu ya. Itu ternyata menjadi banget gitu. Dan pasti itu susah banget ya buat lo meyakinkan, nggak usah diyakinkan sih orang, maksudnya buat lo kayak gue tuh udah happy kok bener kayak gini gitu ya. Kan orang kayak lo mau ngapain lagi? Ya karena kalau misalkan tinggal ada dua manusia di rumah, gue ngapain? Gue cari-cari kesibukan. Balik lagi ke value ya. Justru kadang kebalik loh. Gue kadang merasa ketemu sama orang-orang yang tidak privilege itu jauh mempunyai value yang lebih Masya Allah dibanding yang privilege. Kadang nih kelakuannya orang yang privilege, Masya Allah, Allahu Akbar. Berasa nih gue anak orang kaya, punya duit, terkenal, wih, sembah sujud gitu kan, semua orang kudunya sama dia gitu kan. Tapi kan maksud gue kayak, saya mohon maaf, situ sakit perut juga kelar urusan itu kan. Saya nggak bisa kentut aja, mohon maaf nih ya, lu nggak bisa kentut tuh hilang tuh nikmat dunia lo say gitu, lupa gitu kita. Sedangkan nih di daerah, di kampung kita kayak nana ini singkong kayak ya Allah happy ya hidupnya ya, tenang ya, nggak pakai mikirin wah aku mesti besok pergi pakai baju apa ini apa, kayak ya udah they're very content with what they have gitu. Balik lagi waktu itu gue pernah ngobrol sama salah satu tenan di rumah Ayu,
bisa nggak sih kamu tuh dia di Padang gitu, kebetulan dia bisa bekerja sama pengrajin Padang gitu, bisa nggak sih lo minta si pengrajin ini bikin gini Kak, dia tuh ya kalau dia udah bikin satu mukena misalkan sebulan dapat duit cukup buat dia makan 2 bulan sebelum kemudian udah dia nggak mau kerja lagi Kak, buat dia cukup bisa makan hidup cukup. Itu challenge-nya justru pengrajin ya. Cukup. Saking nggak ada keinginan buat kebutuhan yang lain. Jadi ya udah dia kerja segitu buat 2 bulan udah gitu ya. Kalau It's di another sini, challenge juga gitu. Kalau di sini lo lagi minum kopi 15.000, temen lo posting kopi 70.000, lo panas Beb. Oh iya benar. Gitu kan. Besok gua mesti dulu. Bisa beli kopi 70.000. Kemarin gua habis beli kopi tuh di acara Kejakselan di taman itu 95.000, Mak. Emosi kan? Sedangkan buat dia kayak kopi cuma 2.500 nih cukup. Intinya saya jualan kopi gitu kan. Jadi sebetulnya menurut gue gini, ini ada 2 nih. Kemarin nih gue sempet berpikir gitu. Jadi semuanya tuh ada di rasa cukup, qanaah gitu kan. Jadi maupun qanaah. Jadi maupun maksud gini, Allah berikan lo dengan taraf hidup yang segimanapun. Kalau kita rasanya udah cukup, ya udah kita cukup aja. Kiri kanan kita punya apa, gitu ya. Kiri kanan kita nggak punya, kita nggak terganggu, gitu. Nah menurut gue itu yang harusnya tuh kita kejar. Dan itu gitu. sebenarnya challenge terbesar sekarang ya. Benar. Dan apalagi again kita hidup di kota besar, gitu. Kita hidup di kota besar yang pasti kan yang kayak gitu tuh semua tuh berkompet gitu ya. Kita jadi feeling insecure dengan apa yang kok dia udah punya, kok kita belum punya dan lain sebagainya. Itu perasaan qanaah itu yang menurut gue tuh mesti kita pupuk nih gitu supaya ya maksudnya kita tetap merasa cukup dengan apa yang kita punya. Dan kedua, gue tuh sering banget nih lihat postingan-postingan membangun gitu ya, yang kayak semua orang tuh udah punya track hidupnya masing-masing, rel kereta kita nih berjalan di rel kita masing-masing. Jadi nggak usah kayak kita kok dia begini, ini kan seharusnya punya seharusnya gue yang ada di sana gitu. Seharusnya maksudnya udah kita jalanin sebaik yang kita bisa, semampu yang memang kita mau gitu. Lo pernah nggak ngomong kayak gitu terus lo bilang soalnya lo privilege sih? Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah enggak sih. Sering banget. banget. Yang tadi Syifa bilang, emang lo berasa ini hidup lo? Enggak, sampai lo mati juga udah diatur sama Allah. Jadi lo jalanin aja. Besok lo besok punya rencana nih. Besok gue jam sekian sampai jam sekian, jam segini gue harus jalan supaya gue nggak telat nih nyampe ke sini di titik ini jam sekian. Terus kata Allah, enggak, besok mau ada orang presiden lewat, gue suruh lo berhenti setengah jam, lo bakal telat. Terus lo bisa apa? Gak usah berasa lo privilege. Ini jalan bukan jalan kita, lo tuh cuma ngikutin hidup yang Allah udah buat, lo ikutin aja. Sebenarnya yang under privilege yang tadi lo bilang artinya cari uang, cari materi gitu kan, menjadi satu tujuan. Menurut gue nggak apa-apa, tapi once lo udah berpikir lebih jauh tentang rasa cukup itu, pada akhirnya tuh lo nggak akan ngejudge orangnya karena lo udah punya ini sih, gue belum punya, misalnya nggak akan kepikiran kayak gitu. Buktinya kan ketika orang-orang yang tadi di kampung atau gimana kayak enggak, gue udah berasa cukup, padahal kita ngeliatnya dia kurang kan. Mungkin It's another perspektif. Iya, ada influencer ngomong gini, emang kayaknya hidup manusia itu, aduh gue nggak tahu ya, dia tuh pakai kata-kata yang gue agak lupa apa, kalau gue sampein gue takut gue salah gitu ya. Tapi dia bilang gitu, emang selalu orang lain pengen kayak kita pengen kayak orang lain. Jadi emang kayak mungkin ya sunatullahnya gitu ya, kayak gitu. Kita punya cobaannya dan makanya ya itulah gitu, harus ada tuh rasa konten, harus ada rasa cukup gitu supaya ya kita nggak kayak kelojotan gitu orang lain punya. Gue pernah baca tulisan temen gini, kadang-kadang yang susah itu bukan merasa cukup, tapi yang susah itu selalu pengen lebih baik daripada teman-teman lo aja gitu. Jadi lo tuh nggak pernah puas sampai orang lain bilang, kok lo bisa sih punya itu gitu. Jadi yang lo kejar tuh pengen rasa itu validasi terus. Itu ya. Rasa kalau pokoknya gue mesti jadi yang pertama sebelum yang lain, yang lebih gede dari yang lain gitu. Itu tuh pernah juga lihat gitu, kayak ada ketika lo lagi foto, lo lagi jalan-jalan, lo begitu lo ada rasa lo pengen ngeluarin handphone, kenapa lo mesti ngeluarin handphone untuk ngasih lihat itu? Itu. Gue sering. Kenapa lo mesti ada rasa? Apalagi lo kenapa mesti posting? Kenapa mesti posting? Kenapa lo? Kayak gue kalau jalan-jalan Asli, anak gue udah pernah ngomentarin gue, kenapa ibu flexing terus? Kan ini bantuin jualan temen ibu.
Jadi kayak Terus ada purpose-nya ya. Jadi gue harus menjelaskan ini tuh jualannya ibu, makanannya udah dikirim, jadi ibu mesti posting, akhirnya mesti bilang enak. Tapi gue udah sampai loh di titik dimana laki gue, anak-anak gue, apa sih videoin gitu kan? Enggak di videoin, ini nggak diposting, cuma pengen untuk kesenangan kita aja gitu kan. Yang penting kita bisa lihat memorinya apa segala macem gitu. Habis semua diposting deh. Ya, Aidan tuh sempat ngomong, why your kids doing this, your kids doing that, you have to post everything. Sebenarnya kayak ya ibu nggak Tapi akan posting gitu. kalau gue sama anak-anak nggak terlalu gue masukin hati ya. Tapi lumayan ada beberapa teman-teman yang di luar teman-teman influencer terutama ya, itu yang kayak itu kayak apa-apa diposting deh gitu. Dan itu lebih dalam buat gue gitu. Jadi yang kayak Gue malah biasa aja kalau keluar dari temen anak ngomong gue. gitu? Iya. Masa? Sekarang kayak aduh, kenapa sih Hana posting hampers mulu? Lah, karena gue jualan. Kalau temen gue dikirimin hampers gue nggak posting, jualan gue juga kagak laku. Jadi kalau gue sesuatu yang agak coba omongin untuk ya, sesi selanjutnya. Karena kata gue justru dengan ngeposting sebenarnya ngeposting sesuatu yang kita dikirimin, karena memang ada kayaknya gue pernah denger nih ya, antara ada ustadz ataupun ya, ini juga sempat ramai dibahas. Ajarin ya satu ilmu gitu bahwa baiknya jangan diposting kalau orang kirimin sesuatu ke kita, terutama hampers lebaran itu ya gitu kan. Karena kan nanti ada orang yang nggak dapet, ada orang yang aduh itu kan yang pengen aku impikan nih baju ini gue dikirimin sama Sarso. Makanya katanya ya, sekarang tiba-tiba kok kenapa gue nggak dapet atau gue nggak bisa belinya dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau maksudnya gue berpikir, tapi ini sekali lagi gue bukan membenarkan ya, cuma gue coba mencari kira-kira ketemunya di mana nih gitu. Gue menghargai pemberian teman gitu. Dan most likely sih gue lihat ya beberapa orang seneng diposting gitu, artinya ya udah kita nggak appreciate gitu kan, kecuali ada yang memang nggak usah diposting ya gitu kan, ada yang kayak gitu, oke udah kita nggak usah posting. mending gitu. kita udah personally ngomong cerita Udah personally gitu. Tapi ada beberapa memang yang kayak cenderung enggak gitu. Dan jujur nih Han, gue sebagai yang salah satu misalnya gue punya usaha kan, gue kirim makanan gitu, gue kirim lu burger dan mereka yang kayak mungkin tidak memposting gitu. Gue sangat tidak menafikan bahwa di dalam diri gue pengen diposting deh gitu, supaya maksudnya teman-teman bukan masalah terima kasihnya ke gue gitu, tapi kan lu bantuin jualan gue yes, gitu. Itu yang gue selalu bilang. Gue ada waktu gitu. pandemi pertama tuh ya banyak kirim-kiriman kan, terbantukan banget itu usaha makanan gara-gara postingan hampers gitu. Jadi ke gue sih udah nggak baper lagi kalau misalnya dia bilang ya lah posting hampers mulu gitu. Iya karena ini ngebantuin orang gitu, dan kita nggak pernah tahu dari postingan itu. Lo kirim ke orang yang nggak? Yang gue kirim kan pas deket ya gitu. Lu bantuin dong posting gini. Jadi gue akan ngomong, kecuali yang gue kirim teman basa-basi ya gitu. Tapi kalau gue temen beneran teman basa-basi Aduh itu gue sih teman beneran orang. Dia bener-bener buruan kayak posting. Han, gue gak usah dikirim, lu gak usah dikirim ya soalnya bajunya gak lu banget. Yang kemarin launching, sampai sekarang agak dikirim gue karena dia tahu kalau gue dapet itu. nggak, maksud gue Daripada dia nanti tertekan kan kayak gitu. Oke lah, maksud gue misalnya pengertian. oleh-oleh atau hadiah ulang tahun lo tidak memposting, oke fine. Tapi kalau gue misalnya, gue tahu misalnya Hana punya makanan, Hana punya ini, itu adalah usaha lo, gue akan sebisa mungkin memposting. Itu Sarah kirim ini gitu kan, ada collabnya Sarah sama ini, gue akan memposting. Walaupun mungkin maksudnya followers gue tidak seberapa, tapi gue merasa kayak bentuk support gitu. Kita sama-sama majuin. Tapi oke, kalau yang lain misalnya gue ngasihnya apa yang mungkin emang hanya sekedar give aja nggak diposting sih, gue juga nggak masalah gitu. Tapi kalau setiap punya gue juga mau bahas nih sedikit deh tentang posting tentang kemarin sempat rame tuh yang katanya umroh kalau jemaah Indonesia itu dikit-dikit di depan Ka'bah posting. Kok gue terganggu ya dengan yang ngomong Ustadz juga, boleh nggak ya gue ngomong? Tapi emang bener. Tapi ya, hello, itu Arab Saudi kalau kagak ada jemaah Indonesia, apa kabar? Kita tuh nge-supply banyak banget, jadi mungkin karena postingan itu. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin juga, jadi jamaah Indonesia banyak gitu kan. Sementara mungkin dibandingkan dengan jamaah lain dari negara-negara lain itu, jadi kesannya posting jadi semuanya orang Indonesia. Iya benar. Tapi gue tuh lumayan kayak kalau ya nggak tak lagi-lagi ya, mohon maaf ya. Semoga Kita ini niat baik. Ya. Pas dia ngomong kayak jemaah Indonesia itu ya kerjaannya posting mulu, terus gue yang kayak
kan lu nggak tahu what would you say that, dan maksudnya kan itu niatan orang, lu kan juga ustadz gitu ya, kan lu nggak tahu yang posting itu apa deh niatnya, karena dari semua berawal dari niat dan siapalah kita yang bisa menilai apa niatan orang itu gitu. Maksudnya mungkin dia nggak tahu ya dia kan jalan dengan selemparan batu ya kayak Jakarta Bandung gitu kan. Ya. Jadi buat dia ngapain gitu, dia nggak tahu di Indonesia tuh untuk orang pergi umroh haji jual tanah, jual kayak gitu. Gue kemarin 100 tahun umurnya baru bisa haji, masa dia nggak boleh kenang-kenangan gitu. Yes. Kita kalau gue bilangnya masalah posting ini sebuah persepsi aja. Jadi kalau misalkan orang lagi posting apa, ya namanya manusia, ada julid nggak julid, itu naluri ya, bawaannya pengen komen apa gimana sok aja, tapi nggak usah disebut, biarin aja. Pertama, itu bukan akun sosial media lo nggak suka ada 3 titik di atas, klik ada unfollow. Atau nggak itu di kotak unfollow, blok gitu ya, nggak usah. Gitu. Jadi kayak lo kalau menurut lo mengganggu segitunya di kehidupan lo, ya udah. Gue walaupun gue stres ngeliat itu Victoria's Secret Angel badannya pada begitu, walaupun gue sok mau follow untuk motivasi dan gue tetap tidak termotivasi gitu kan, tapi ya dia capek, biarin aja ya, lewat aja. Kalaupun dia gue nggak jadi kayak dia juga ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, salah satu kayaknya mungkin followers lo juga begitu, lo pengen jadi salah satu termotivasi ya kan. Tapi juga gue ngeliat Syifa berenang, gue ngeliat lo olahraga, gue marah-marah kan, kenapa sih kalian pada olahraga? Tapi gue tidak ada terbesit keinginan yang nggak apa-apa. Gue seneng kok temen gue sehat, walaupun gue sering kayak ngapain sih berenang mulu, gue nanya lah apa udah segala jenis informasi udah diberikan, tapi istiqomah tidak mau. Gue waktu itu pernah aja, Sif kita naik motor naik ojek biar cepet gitu, mohon maaf gue sayang sama Luhan, tapi jangan ajak gue naik motor. Jujur gue takut jatuh. Iya. Jatuh justru jalan deh. Maksud gue kayak ya, tapi balik lagi gitu, it's just a matter of perspective gitu. Kalau misalkan lu ngelihat sesuatu hati lu jadi bergejolak, mendingan lu nggak usah lihat gitu. Kalau misalkan lu lihat sesuatu hati lu jadi seneng, ya lu lihat gitu aja. Oke, itu adalah kayaknya akan menjadi 3 sesi ya. Panjang loh. Bisa lanjut nggak sih abis setelah ini walaupun nggak ada kamera? Biar kita lanjut ya. Gitu ya keluarnya. Ini udah 1 jam. Gitu, jadi agak nggak enak. mereka udah kayak ini ibu-ibu banget ya bahasanya. Ibu-ibu kalau ngumpul kayak gini ya, bapak-bapak ngobrolnya. Ya kalau nggak ngomongin bapak-bapak ya ngomongin bapak-bapak. Jadi ya itu Beli banget kemarin tuh gitu. Giliran gue udah bangun pagi gini-gini dia masih tidur. Dah keprak. Bangun gak lo? Ya itulah gitu ya. Jadi ini obrolan kita di sesi-sesi awal, semoga akan ada di uncensored conversation lainnya gitu. Jadi sesi ini kita sudahi dulu. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata yang tidak berkenan. Yang tidak berkenan ditinggalin aja. Yang ada manfaatnya semoga bermanfaat gitu. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.